3 orang mimpi hal yang sama, semua tentang satu cewek. Cewek yang nangis, teriak, dan minta daging manusia. Ngeri banget gak sih? Gue sih gak percaya jujur, tapi oke, gue mau dengerin. Dan munculnya Doni plus cincin emas yang dia bawa, bikin semua orang di kos tuh langsung merinding setengah mati. Jadi kalau kalian baru nemu video ini, klik aja tanda di pojok kanan atas buat balik ke awal ceritanya. Jangan lupa follow biar kalian bisa ikutan mengungkapkan siapa sebenarnya pacar online si Doni. Dia perempuan, manusia, atau hantu ya? Malam itu, gue mimpi buruk. Parah banget. Ada bayangan cewek ngejar gue dan teriak-teriak nanya. Dia bilang, kenapa? Doni? Gak balas chat aku? Mulutnya kebuka lebar. Isinya cuma deretan gigi tajam kayak pisau. Darah netes dari bibirnya. Suaranya nyaring. Bilang ya ke Doni, aktifin HP-nya sekarang. Dan gue langsung kebangun. Badan gue keringetan. Tiba-tiba Raja ngomong dengan pelan, suaranya gemetar. Aku juga mimpi yang sama. Dan kita berdua saling lihat. Mata gue sama Raja sama-sama panik. Kita pelan-pelan noleh ke arah Doni dan Doni juga udah pucat. Kayak mayat, matanya kosong, tangannya gemetar, dan perasaan gue langsung gak enak. Jangan-jangan Doni juga. Dan dia langsung bilang, gue juga mimpi. Hampir nangis dia bilang, malam ini cewek itu mau datang ke kamar gue. Seketika gue langsung shock banget. Kalimat itu juga yang dia bilang di mimpi gue tadi. Bulu kuduk kita langsung berdiri semua. Gila. Ini gak masuk akal. Tapi nyata banget, kita bertiga ngalamin mimpi yang sama. Dan mereka bertiga punya mimpi yang sama persis. Itu serius? Cir, serem banget. Sumpah ini serem banget sih. Dan pelan-pelan suara pintu kamar mandi kebuka. Kreng. Nabil keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih agak basah, mungkin habis mandi ya. Dan mukanya tampak biasa aja. Kayak orang yang gak tahu apa-apa. Gue yang dari tadi pucat langsung ngerasa agak tenang mungkin ya. Dan gue bilang, Bill, sumpah deh, ini aneh banget. Lo tahu nggak kenapa bisa kayak gini? Dan Nabil cuma nyengir tipis aja. Dan dia bilang ke gue dengan nada datar, Dia bilang, kenapa aneh? Gue udah bilang berkali-kali jangan main-main sama hal kayak gini. Ya, tapi lo semua nggak dengerin. Sekarang baru ngerasain kan? gue dengar itu kalimatnya dingin banget. Doni langsung lemes, mukanya pucat, dan gue nekat nanya lagi, Bill, Fanny itu beneran udah mati? Dia gak bakal datang ke kos kita kan? Lo bisa bantu kita gak? Please bantu kita. Nabil ngelirik tajam. Giliran lo diganggu kayak gini, baru lo orang semua inget gue. Pada waktu ngomong gue di belakang, kemana? Mau gue bantu? Boleh, tapi lo semua harus minta maaf dulu sama gue. Dan gue langsung buru-buru ngelak. Dengan suara lirih, gue bilang, gue gak pernah ngomongin lo, Bill. Sumpah. Dan tatapan Nabil pelan ngeliat ke Raja dan Doni. Doni langsung nyamber, nadanya panas. Dia marah. Siapa juga yang butuh bantuan lo? Jangan-jangan lo yang bikin semua ini kan? Lo tuh udah paling jago deh. Sok misterius, sok bisa lihat setan. Nabil tertawa sebentar, lalu dia bilang, lo pikir gue sebaik itu? Lo gak minta maaf, tapi masih ngarep gue bantuin? Ya kali. Dia langsung berbalik badan, pergi menuju pintu, dan 1 detik di ruangan itu langsung hening. Pintu ditutup keras banget. Suasana kamar langsung hening seketika. Semua saling tatap-tatapan, tapi gak ada satu orang pun yang berani ngomong. Mulutnya Doni tuh ya, sama sekali gak ada filter. Sumpah. Yeah. Saat ketakutan, masih aja sok keras, sok kuat. Egonya tuh ya lebih gede dari rasa takutnya. Sekarang, kalau dipikir-pikir ya, kata-kata Nabil waktu itu ada benernya juga. Nomor gak dikenal yang muncul dalam mimpi, jangan pernah coba-coba lu hubungin. Dan seharian itu, gue ngerasa gak enak. Kayak ada yang merhatiin gue. Dan Raja ngomong dengan suara getar. Fanny nggak bakal beneran datang ke kosan kan yo malam ini? Kedengeran sih, dia juga takut. Tapi sekarang, sumpah,
kita udah nggak tahu lagi pacarnya Doni itu orang hidup atau setan. Dan rekaman suaranya aja nggak ada yang berani play lagi. Soalnya tiap didengerin, bulu kuduk kita langsung berdiri dari tengkuk sampai kaki. Apalagi mimpi tadi malam. Kalau diingat-ingat ya, gue langsung pengen muntah, jijik, takut, campur aduk. Dan gue sama Raja udah kayak orang paranoid. Apa-apa takut, angin lewat dikit aja langsung noleh. Kita gemeteran takut. Dan sampai akhirnya sore itu, Nabil datang dengan santai. Kayak nggak ada apa-apa. Dia nyodorin kita 3 lembar kertas kuning. Mungkin jimat kali ya. Dia bilang, nih ambil, simpen, katanya dengan kalem. Dan gue langsung ngambil. Di situ ada coretan merah, dilipat segitiga gitu. Gue sih nggak ngerti apaan ya, tapi anehnya pas megang itu rasa takut gue langsung agak sedikit hilang. Gue tanya, ini apaan Bill? Dia bilang lagi, ya buat ngusir hal-hal negatif, biar lo pada semuanya nggak ketempelan. Katanya dengan suara yang datar tapi rada misterius. Gue hampir nangis. Bener atau enggaknya jimat itu bodo amat, yang penting gue pegang sesuatu yang bisa gue jadi rasa aman. Dan ada harapan di tengah mimpi buruk gue. Gue genggam erat jimat itu. Dan gue bilang, makasih ya Bill. Gue tahu lo sebenarnya baik. Nabil cuman buang muka. Kalau lo ngomong kayak gitu, sama aja lo bilang gue so baik. Tapi malam itu, gue yakin satu hal. Nabil ternyata nggak semenyeramkan yang kita kira. Dia tuh sebenarnya siapa sih? Kayak bukan orang biasa deh, ya gak sih? Iya sih bener. Agak unik orangnya. Aneh tapi apa ya, keren juga gitu. Soalnya dia tuh yang pertama sadar ceweknya Doni ada yang gak beres. Nabil nyiapin 3 lembar jimat. 1 buat gue, 1 buat Raja, dan 1 buat Doni. Doni kok belum balik sih? Jangan-jangan dia kenapa? Kita spam chat terus di grup. Doni lo di mana? Kapan balik ke kos? Lo nggak apa-apa kan? Kita panik nih. Kita telepon gak diangkat, kita WA nggak di-read, video call ditolak. Sampai udah kepikiran mau lapor polisi. Dan akhirnya jam 8 malam ada notif pesan dari Doni. Dia bilang gini, gue malam ini nggak balik. Raja langsung balas chatnya dengan cepet. Maksud kau apa? Nggak pulang? Emang mau nginep di mana toh? Doni langsung balas dengan singkat, di hotel. Raja bengong berapa detik terus langsung meledak. Jadi gini caranya kau kabur, ha? Yang bikin masalah dia, kita diganggu gara-gara dia juga. Aduh, sekarang dia malah kabur ke hotel, nggak ngajak-ngajak kita. Pengecut. Raja hampir lempar handphone ke tembok. Dia enak-enakan kabur, kita ditinggal di dalam kosan. Nih, kalau bener itu makhluk gaib bakal datang ke sini. Dan gue cuma diem denger Raja ngomel-ngomel. Sumpah, gue juga nggak nyangka Doni bakal segitu egoisnya. Oh, Raja kesel banget sampai ngetik di grup. Lo tuh ya, parah Don, egois banget. Tapi Doni diem aja. Dia nggak bales, nggak jelasin apa-apa. Dan Raja akhirnya cuma ngedumel pelan. Loh, malas aku. Ternyata orang kayak dia tuh cuma mikirin diri sendiri. Nabil yang dari tadi diam aja di sofa, mainin HP sambil senyum-senyum sendiri. Tapi senyumnya tuh aneh. Dan dia bilang ke grup balas chat mereka, Don, lu pernah kepikiran gak? Mungkin makhluk itu bukan nyariin kita, tapi dia ngincer lo. Jadi bisa aja kan dia gak datang ke kos ini, tapi ke tempat lo. Baru aja chat dikirim, langsung dibalas Doni. Dia bilang, maksud lo apaan Bill? Nabil balas lagi, sebenarnya gue cuma mau tahu lo nginep di hotel yang mana. Abis itu, grup sepi, gak ada balasan. Nabil tarik nafas dengan panjang terus meletup. Udahlah, mungkin dia mau nyari mati. Gue ya, rasa dada gue langsung berat banget, bulu kuduk berdiri. Dan gue bilang, Bill, Doni gak bakal kenapa-kenapa kan? Nabil langsung nengok ke jendela. Malam itu di luar cahayanya gelap banget. Cahaya lampu jalan redup. Dia cuma bilang, gue gak tahu. Tapi setidaknya malam ini lo berdua bisa tidur tenang. Dan gue sama Raja cuma bisa saling pandang.
Kata-kata terakhir Nabil, pelan tapi bikin merinding. Kita jadi tenang karena malam ini Fanny gak bakal datang ke kosan kita. Tapi dia bakal ke hotel nyamperin Doni. Berarti Doni sekarang keadaannya lagi bahaya banget kan? Aduh, serem loh. Gua gak tahu. Abis deh Doni. Siapa juga yang waras mau ngedate, mau pacaran sama hantu coba. Doni. Takut sih. Gue sama Raja udah sepakat. Kalau besoknya Doni masih belum pulang juga, kita langsung ke polisi aja udah. Ceritain semuanya dari awal sampai akhir. Bodoh amat ceritanya ngaco, kedengerannya aneh. Tapi mau gimana lagi, nyelamatin orang, nyelamatin Doni itu lebih penting kan? Ya masa iya, kita diemin aja kalau Doni akan hilang gitu aja. Iya sih guys. Dan rekaman itu, gimana ceritanya? Doni aman nggak? Udahlah, biar nanti polisi yang bongkar semuanya. Dan besoknya, sehabis kelas, gue sama Raja langsung buru-buru cabut ke kosan. Tapi begitu pintu kebuka, Doni ada di sana. Dia bilang dengan santai, "Woi, kalian balik juga akhirnya." Dia udah ada di kosan. Senyum lebar kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Mukanya seger banget. Dan gue sama Raja langsung bengong dong di tempat. What happened? Ada apaan ini? Serius, situasi ini itu jauh banget dari yang kita bayangin semalam. Doni malah ketawa ngakak. Jangan bilang kalian beneran mikir pacar gue itu hantu ya? Setan. Sumpah kalian berdua itu gue banget dah. Gue sama Raja cuma saling lihat. Malu-malu bego gitu. Raja langsung nekat aja nanya, "Don, kamu itu kapan baliknya? Kok chat kita semalam, telepon, semua ndak dijawab. Kita pikir kok itu udah kenapa-napa tuh loh. Panik loh aku nih semalam, Don." Doni cuma nyengir. "Sorry ya, kemarin gue lagi sama pacar gue, jadi gak sempet balas deh." Raja langsung melotot. "Pacarmu itu? Si Fanny itu? Walah gala, beneran toh ketemu dia. Tapi dia tuh kan bukan manusia toh." Dan Doni balas, "Astaga, lo berdua udah kebanyakan dengerin Nabil, tau gak? Fanny itu orangnya beneran, ada, hidup, cantik lagi." Kita berdua barengan semalam. Nih, lihat badan gue. Emangnya ada yang kegigit hantu? Gak ada kan? Dan gue lihat emang gak ada. Doni justru sehat walafiat. Dia makin semangat. Dan gue sama Raja yang makin bingung. Akhirnya gue nanya, "Terus yang di rekaman itu gimana ceritanya, Don? Sama mimpi yang kita alamin bertiga, kok bisa gitu?" Doni cuma ngangkat bahu. Dengan santai dia bilang, "Ya mana gue tahu." Habis itu dia senyum misterius, ngeluarin 2 kotak kecil, yang satu buat gue, yang satu buat Raja. "Nih, oleh-oleh dari pacar gue. Katanya buat pertemanan kita." Raja langsung buka duluan tuh, dia langsung ngambil. Dia bilang, "Seriusan? Wah, gila cok. Keren banget," katanya. Dan di dalam kotak itu ada cincin cowok. Modelnya simple tapi gimana ya, elegan. Ada batu abu-abu di pinggirnya, kecil gitu. Kelihatan mahal bang. Buat anak kosan kayak kita, justru ya itu levelnya udah wow banget. Raja langsung pasang di jarinya. Mukanya sumringah, seneng kayak dapet THR. Dan bilang ke gue, "Lu coba juga Sam." Dan Doni langsung pakein cincin itu ke gue sambil bisik, "Oh iya, ini cuma 2. Jangan bilang ke Nabil ya, dia gak dapet." Dan gue sempat nolak. Gue bilang, "Wah, ini mah kemahalan Don, jangan deh." Tapi dia maksa. Dan akhirnya dia pasangin cincin itu ke jari gue. Dan anehnya, krek, langsung pas banget di telunjuk gue. Kayak dari awal emang udah diukur gitu. Dan dia bilang, "Gimana? Keren kan?" Kata Doni sambil nyengir. Raja ngomporin, "Wah cowok keren banget, lu harus ambil." Dan kosan mendadak rame lagi. Kita ketawa, kita ngobrol, kayak semua mimpi yang kita alamin kemarin itu hilang aja, kayak masa lalu. Dan entah kenapa ya, di tengah tawa yang ceria itu, gue justru merasa hawa dingin mulai nyusup pelan-pelan dari cincin yang dikasih Doni. Doni bisa balik dengan selamat, bahkan bawa hadiah mahal gitu. Jadi Nabil salah dong.
Gimana ya? Sebenarnya mungkin nggak segampang itu ya. Tapi perlu kita cari tahu. Dan begitu Nabil buka pintu, tawa kita langsung hilang. Suasana jadi kaku, jadi awkward, jadi canggung pokoknya. Dan gue sampai gak enak sendiri. Gue coba nyapa duluan. Gue bilang, lo udah balik, Bil? Tapi dia cuek aja gitu. Matanya langsung ngeliat ke Doni, terus tiba-tiba nutup hidung sambil ngomel. Bau banget. Wah, denger itu Doni langsung panas, langsung marah dia. Langsung ngebentak balik. Lo mau ngomong apa? Tukang bohong lo. Dan gak lama kemudian, notif grup kosan muncul. Grup ini cuma bertiga, tapi kali ini tanpa Doni. Isinya gue, Nabil, sama Raja. Pesan dari Nabil dalam chat itu, dia bilang, saran gue, guys, cepet pindah dari kosan ini. Jauhin Doni kalau lo semua gak mau nyesel. Dan hari itu juga, Nabil mulai ngemas-ngemas barangnya, siap-siap untuk pindah kamar. Nah, pas Nabil cabut, wah Doni langsung seneng dia, langsung gembira. Tapi Raja, mungkin dia bingung ya. Dia gak bisa nunjukin seneng atau kesel. Sama kayak gue, perasaan campur aduk. Entah kenapa di kepala gue muncul pikiran aneh. Nabil segitu nekatnya pindah kamar, atau jangan-jangan memang beneran ada yang aneh, ada yang salah sama Doni. Tapi pas lihat Doni masih hidup, ketawa, ngomong kayak biasa aja, pikiran itu langsung kayak ngelantur sendiri. Gak masuk akal banget kan? Ya, gak masuk akal sejujurnya. Saat Nabil cabut dari kamarnya Doni, kan barangnya sedikit tuh. Gue maksa banget buat nganterin. Gue bawa satu tas kecil punya dia. Dan di tengah jalan, dia tiba-tiba nanya, Seno, cincin yang di jari lo itu apaan? Gue langsung bengong dong. Gak berani jujur bilang itu dari Doni. Tapi Nabil cuma ngelirik sekali dan dia terus bilang, Doni ya yang ngasih cincin itu. Dan gue cuma ngangguk pelan. Pengen banget ganti topik. Tapi belum sempet, dia udah nyipit mata duluan. Nanya lagi, lo pernah lihat lebih dekat gak? Batu apa yang ada di cincin itu? Gue nurut, liatin cincin itu di bawah lampu jalan. Emang ya ada 3 batu kecil warnanya abu-abu keputihan. Kelihatannya kayak batu biasa, cuman permukaannya kasar. Bukan batu mulus yang biasanya kayak ada di cincin gitu. Terus Nabil ngomong pelan lagi, dengan adanya yang masih sama-sama dingin. Itu bukan batu, tapi itu tulang tumit manusia. Gue langsung merinding. Tulang manusia? Dia ngelirik ke gue dan dia bilang, selama lo masih pakai cincin pemberian dari Doni, mau lo pindah negara kayak lo gak akan bisa kabur. Percaya sama gue. Apa maksud lo? Kabur dari mana? Kabur dari apa? Jantung gue langsung kayak ditonjok. Tapi Nabil cuma jawab singkat dan dia ngeliat gue dengan lama. Jujur ya, bau mayat yang ada di badan Doni itu udah kuat banget gue keciumnya. Asli. Gue belum tahu apa sebenarnya terjadi sama dia. Tapi kalau gue jadi lo, gue gak bakal semudah itu untuk tetap satu kamar sama dia. Lalu Nabil diam sebentar dan dia bertanya lagi. By the way, Raja juga dapat cincin itu yang sama kan? Dan gue refleks nunduk. Tapi muka gue pasti udah ketahuan, panik banget. Nabil langsung ngangguk kecil, kayak udah paham. Pantes. Doni buru-buru kasih cincin ke kalian. Percaya sama gue. Pasti dia punya maksud yang lain. Dan Nabil mendekatin gue. Suaranya semakin pelan tapi nadanya tegas. Dia bilang, Seno, malam ini antara jam 12 sampai jam 5 pagi. Ingat baik-baik ya. Tidur ngadep tembok. Jangan lihat ke belakang. Ikat jimat yang gue kasih di punggung lo. Siapapun yang manggil lo, siapapun yang nyentuh lo, jangan lo jawab, jangan nengok. Dan gue cuma bisa bengong. Itu jujur aja guys, kalimat itu kayak mantra kematian. Gue sampai gak bisa ngomong lagi. Nabil cuma nyengir tipis, tapi dia sedikit melirik ke kita. Lo percaya gitu apa yang dia omongin? Gue cuma bisa gagap. Gue Nabil ngelirik gue lagi. Kalau gak percaya udah, gue udah kasih tahu.
Pilihan ada di tangan lo. Makanya semakin jauh dan tak kenapa, semakin Nabil menjauh, rasa merinding di punggung gue tuh kayak makin kerasa. Emang maksud Nabil tuh apaan sih? Cincin itu kenapa? Emang apa yang salah dari cincin itu? Hah? Apa ya? Nggak tahu juga sebenarnya. Tapi Nabil itu nggak pernah suka sama pacarnya Doni. Itu yang pasti. Jujur ya, gue malah makin takut dengernya, sumpah. Karena dia bilang cincin itu dari tulang tumit manusia. Udahlah, nanti malam juga bakal kebukti kan? Kan dia udah bilang, pas tidur jangan noleh ke belakang, apapun yang terjadi. Gue sempet mikir ya, apa benar yang Nabil bilang? Bau mayat? Apaan tuh? Aduh, gue gak nyium apa-apa dari Doni. Tapi masa iya sih? Gue harus beneran nempel jimat itu di punggung segala. Kedengarannya aja aduh, udah malu banget. Tapi ya, akhirnya gue galau sendiri. Gak tahu harus gimana. Jadi gue cerita aja ke Raja kan. Sekalian tanya pendapat dia. Dan begitu gue ceritain semua omongan Nabil, Raja malah ketawa. Seno, kamu tuh yo kebanyakan nonton film horor. Nabil tuh kan otaknya emang agak sedeng yo. Bau mayat apa? Aku aja wong baru makan hotpot bareng Doni tadi, yang kecium cuma bau kuah pedes. Nggak ada tuh bau-bau kuburan. Gue sempet ketawa kecil, ngerasa kayak emang gue aja sih yang parno. Tapi begitu malam datang, entah kenapa hati gue jadi gak enak, gak tenang. Dan akhirnya gue tetap aja ngikutin kata-kata Nabil, diam-diam tanpa bilang siapa-siapa. Jimat itu gue ikat di punggung, pakai lem segala biar gak copot. Gue malu kalau Raja sama Doni bisa lihat gitu. Gue mikirnya, aduh, ya udahlah, nggak ada ruginya juga kan. Iya. Toh ketutupan baju tidur juga ada yang lihat gak bakal tahu. Siapa tahu emang beneran ada gunanya. Dan pas tidur gue mutusin buat miring ke arah tembok biar aman. Siapa tahu aja bener kata Nabil, nggak ada salahnya jaga-jaga kan. Dan malam ini gue beneran nurut 100% sama Nabil, karena gue emang sepengecut itu. Ya banget lagi. Gue bakal lakuin hal yang sama sih kayak saya. Mau jimat itu bohongan kek, kertas biasa kek, yang penting selamat kan, nggak mati. Aduh, gila ya. Malam itu benar-benar beda. Begitu jam nunjuk lewat tengah malam, suhu kamar langsung drop. Padahal di kamar gue gak ada AC. Di luar juga gak hujan, tapi dingin banget. Gue narik selimut makin rapat, tapi jantung gue dek, kayak mau copot. Dan tiba-tiba ada suara yang manggil, Seno, udah tidur belum? Suara Doni pelan banget, tapi jelas dari belakang. Gue langsung refleks mau nengok, tapi langsung keinget kata-kata Nabil. Jangan balik badan, jangan jawab, jangan nengok apapun yang terjadi. Gue paksain diri gue buat diam, pura-pura tidur. Tapi suara di belakang semakin dekat. Krek, krek. Dia naik ranjang gue. Gue bisa ngerasain tuh kasur gue agak turun pelan. Tapi Doni tetap berbicara sama Seno, seolah-olah dia tahu. Seno, jangan pura-pura tidur deh. Gue tahu lo bangun. Raja udah bilang semua. Nabil nyuruh lo pakai jimat di punggung kan. Katanya jangan nengok, jangan ngomong. Masa sih lo percaya omongan kayak gitu? Gue diem, gak ngomong apa-apa. Keringet dingin mulai netes dari pelipis. Lo tuh konyol tau gak? Masa percaya kayak gituan? Suara dia udah mulai datar, tapi nadanya tuh kayak aneh. Dia bilang lagi, gue sebenarnya gak mau ngomong, tapi kayaknya lo harus tahu. Ingat gak? Waktu awal kita masuk kuliah, kita semua pernah ikut tes psikologi di lab komputer. Dan waktu itu gue bantu dosen psikologi dan gue lihat hasil tesnya. Tulisannya jelas banget, Seno. Dia punya tanda-tanda gangguan mental.
Fanny tuh manusia beneran loh, bukan hantu. Semua yang Nabil bilang tuh cuman halu. Tapi kenapa malah lu percaya? Ada. Dan dia berhenti sebentar. Gue denger klik suara kecil, kayak suara handphone yang dinyalain. Nih, katanya dengan pelan. Gue fotoin laporan hasil tesnya. Lu lihat saja sendiri. Kalau lo nggak percaya. Tapi yang bikin gue benar-benar merinding, selama Doni ngomong panjang lebar gitu, dia gak nyentuh gue sama sekali. Gue bisa ngerasain napasnya di belakang, tapi dia gak nyentuh gue. Baju gue ketarik, kasur gak goyang. Padahal Doni biasanya kalau gue cuekin dikit aja udah langsung dorong pundak gue sambil ngomel. Tapi sekarang senyap. Jaraknya cuma sejengkal padahal, tapi kayak ada dinding di antara kita. Gue mulai ngerasa janggal. Dia gak berani nyentuh gue, tapi kenapa? Dan di detik itu juga gue sadar, kalau gue nekat nengok tadi, mungkin sekarang gue udah gak ada di sini. Ya ampun, gue juga ngerasa merinding banget denger dari tadi. Dan Doni ngomong lagi, panjang lebar. Tapi gue gak ngedengerin. Gue cuma diem sampai akhirnya dia kesal sendiri. Doni cuma emosi. Dia bilang, "Oke, Seno, lo percaya kan omongan orang gila? Tapi kok bisa lo gak percaya omongan gue? Yaudah, lo bakal tahu nanti. Lo bakal nyesel banget." Perlahan, Doni turun dari ranjang. Langkahnya berat dan pintu kamar kemudian bunyi krek. Abis itu sunyi. Gue akhirnya bisa napas lega. Gue lihat jam, masih jam 3 pagi. Masih 2 jam lagi sampai jam 5. 2 jam tapi rasanya kayak seabad. Gue gak berani tidur. Takut kebalik posisi tidur gue. Pundak kiri gue udah kebas, udah gak kuat. Mata gue mulai berat, hampir aja ketiduran. Lalu Raja dengan suara pelan menghampiri Seno dari belakang. "Seno, kamu tahu nggak? Aku lihat apa?" gue langsung nge-lag, napas gue ketahan. Gue gak kuat beneran. Itu Raja. Kok bisa dia di sini? Kasur bunyi pelan, Raja naik ranjang gue. Suara krek, krek, bikin bulu kuduk gue semua berdiri. Raja menjawab dia lagi dengan lembut, tapi tetap santai. Dia bilang, "Ya udah usah takut lah, Sen. Masa kamu takut sama aku? Aku nih temenmu loh." "Tadi aku lihat di kasurnya Doni ada cewek. Aku yakin itu Fanny loh." Gila ndak sih? Dia beneran bawa Fanny ke kamar loh. Aku tuh bingung. Kita lapor kampus aja kali ya? Sen, kamu tuh denger ndak sih? Jangan pura-pura tidur. Aku nih tahu loh kamu itu bangun. Gue masih diem, gak berani noleh. Gue pernah bilang ke Raja kalau Nabil curiga sama Doni ada yang aneh. Gue juga bilang Nabil nyuruh gue tidur ngadep tembok. Gue ceritain itu semua, kecuali satu hal. Di depan gue, di tembok itu ada cermin kecil, biar gue bisa lihat ke belakang tanpa harus noleh. Napas gue semakin berat, mata gue pelan-pelan ngelirik ke cermin. Dan gue lihat Raja, kulitnya pucat kayak orang mati. Matanya kosong, mulutnya buka tutup terus ngomongin hal yang sama, tapi nadanya kayak bukan manusia. Dan di belakang Raja, sosok perempuan rambut panjang, nutupin muka. Langkahnya berat, bunyinya seret, pelan, tapi tiap langkah kayak nyeret gitu. Dan dia, perempuan itu ngeliatin gue, sama sekali gak kedip. Kayak cuma nunggu
buat gue buka mulut, buat gue nengok. Dan jam dinding terus berdetak. Tik tak, tik tak. Makin lama makin kencang. Gue tanpa suara bicara dalam hati. Seno, Seno. Jangan ngomong, jangan noleh, jangan ngomong. Aduh. Gila, serem banget sumpah. Gila. Segitu ngeri ya, merinding banget gue. Parah banget, parah. Udah, gue nggak berani mikir lanjutannya lagi gimana. Gue mau rehat dulu guys. Kalian pasti pengen rehat karena udah serem banget. Ini makin lama makin merinding loh. Tapi, oke. Ini harus ada jawabannya nih. Sumpah gue udah gak sabar lagi untuk cerita selanjutnya. Sama guys. Stay tune ya.